Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septiantara Edi Saputra dari kelas 12 Celsius. Saya akan membahas esai saya yang berjudul Konsumsi Gula di Indonesia. Baik teman, sebelumnya kan kita pasti udah sangat akrab dengan yang namanya minuman manis. Karena Indonesia itu pasti kalau teman-teman bertamu gitu, pasti sering dihidangkan atau disajikan minuman manis atau makanan manis itu sebagai simbol keramah tamahan masyarakat Indonesia. Itu juga merupakan budaya Indonesia kan. Tapi ternyata itu sangat over teman-teman buat konsumsi gula di Indonesia itu. WHO menyarankan per hari itu mengonsumsi 25 gram gula. Kemudian dari Kemenkes menyarankan 50 gram gula per hari. Dengan catatan 25 gram itu dari sumber alami seperti nasi, roti gitu. Kemudian 25-nya baru boleh yang lainnya seperti gula tambahan, gula pasir untuk makanan ya makan makanan kue-kue kering gitu atau minuman manis. Nah, tapi masyarakat Indonesia itu mengonsumsinya sangat banyak teman-teman. Teman-teman tahu nggak berapa? Jadi menurut Badan Pusat Statistik Indonesia itu setiap masyarakat Indonesia rata-rata mengonsumsi 161 gram gula per hari. Ya, jumlah yang sangat besar. Itu 6 kali dari batas aman yang disarankan oleh WHO dan 3 kali dari batas aman yang disarankan Kemenkes. Sangat besar kan. Lalu kita melihat kenapa hal ini bisa terjadi. Alasannya itu ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama itu karena itu sudah menjadi budaya ya di Indonesia. Seperti ketika Lebaran apalagi ya. Kita bisa datang ke beberapa rumah. Nanti sebagai keramah tamahan, sebagai simbol keramah tamahan, tuan rumah akan menyajikan minuman manis, misal teh manis gitu. Kemudian alasan lain itu juga perihal edukasi teman-teman. Edukasi di Indonesia mengenai konsumsi itu masih sedikit atau masih sangat sedikit, sangat kurang. Banyak orang Indonesia itu ketika mengonsumsi sesuatu itu nggak melihat takarannya, nggak melihat aturan sajinya. Kita bisa lihat aja, misal minuman ya, minuman manis itu. Teman-teman mungkin nggak sadar ya. Kalau teman-teman lihat di takaran saji, terkadang itu mungkin gulanya, oh ini gulanya cuma 10 gram, nggak apa-apa dong. Kan katanya sehari 50 gram, 25-nya boleh gula tambahan kan. Ini baru 10 kok. Tapi teman-teman lihat dulu takaran sajinya. Di situ ditulis 10 gram. Tapi per botol itu 2 takaran saji. Berarti itu udah 20 gram hitungnya teman-teman. Itu yang minuman. Yang paling lebih gila lagi seperti cemilan-cemilan ya teman-teman. Kue-kue kering gitu. Itu gulanya itu sangat banyak teman-teman. Dan makanan-makanan instan di sini. Selain gula juga ada kandungan-kandungan lain yang sebenarnya tidak boleh over atau itu harus sangat dibatasi karena itu banyak di sekitar kita. Kalau kita nggak membatasi ya wassalam. Mungkin umur 30-an atau 40-an udah cuci darah atau punya masalah-masalah penyakit yang seharusnya tidak diderita manusia atau orang umur segitu. Atau teman-teman lebih cepat daripada generasi sebelumnya. Kan ada orang bilang gini kayak, itu orang tua makannya bebas gitu, itu umurnya udah 70 tahun masih sehat-sehat aja. Tapi kan bisa dilihat teman-teman, mereka ketika zaman dahulu, mungkin tahun 90-an ke bawah, tahun 2000 sebelumnya itu kan kehidupan nggak semakmur kita ya, nggak seperti zaman sekarang. Makanan manis, minuman manis itu kayak hal yang lumrah sekali. Zaman dulu itu hal yang mewah. Namun sekarang itu hal yang biasa saja. Dan karena itu udah merasakan ini kemewahan yang udah didapatkan, masyarakat kita juga mengonsumsinya berlebihan itu. Padahal itu tidak baik teman-teman. Akibatnya ya itu tadi, penyakit-penyakit lebih datang lebih awal. Jadi ya harapannya itu dengan esai ini yang saya buat ini bisa menyadarkan mungkin buat teman-teman yang sering mengonsumsi manis tanpa melihat batas hariannya. Ya bisa silakan teman-teman mau mengikuti standar yang mana tadi. Dari WHO itu 25 gram, dari Kemenkes 50 gram.
Ya 50 gram itu 25 alami dan 25 itu gula tambahan. Mari kita hidup sehat dengan mulai mengonsumsi yang sesuai takarannya, jangan berlebihan, dan kurangi minuman-minuman instan, makanan-makanan instan. Sekalipun teman-teman ingin, silahkan dicek dulu konsumsi atau takaran sajinya ya. Jangan cuma dilihat misal ada biskuit Roma gitu ya, Roma besar kan itu. Itu tertulis itu, oh ini gula cuma 7 gram. Tapi teman-teman, itu 7 gram itu per 3 keping. Di satu bungkus itu ada berapa keping teman-teman. Kalau teman-teman langsung habisin dalam sehari ya itu gulanya banyak banget. Dan ini kalau dilakukan secara terus-menerus juga pasti bisa berakibat hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Kemudian permasalahan yang lain itu gini teman-teman. Kasusnya gini, ada orang misal minuman matcha yang manis itu. Matcha Indonesia kan pasti instan ditambah dengan gula-gula gitu. Rasanya matcha tapi komposisinya tetap gula sebagian besar. Nah, terus dinasihati, jangan minum matcha tiap hari. Oke, dia bilang ini. Oke, aku minum matcha cuma seminggu sekali. Iya, seminggu sekali. Tapi hari berikutnya dia minum apa? Mungkin bisa minuman manis yang lain, bisa minum soda, bisa minum mungkin ya es teh manis gitu. Itu kan juga diganti-ganti. Sama aja tiap hari tetap mengonsumsi gula secara berlebihan, teman-teman. Silakan teman-teman bisa mengatur dietnya. Karena ketika kita mengatur konsumsi gula kita menjadi lebih baik, hal-hal positif lainnya pasti akan datang di diri kita. Buat anak-anak muda nih yang mungkin skincarean gitu. Hal yang paling ampuh justru sebenarnya adalah diet, teman-teman. Diet itu nggak harus mengurangi makan ya, tapi menjaga makan. Bedakan itu. Bedakan antara mengurangi makan dan menjaga makan. Ketika teman-teman mengurangi makan, teman-teman mengurangi semua porsinya. Karbohidrat, cut. Protein, cut. Gula, cut. Lemak, cut. Ya itu sebenarnya kalau kondisi terdesak ya. Tapi itu kurang bagus, teman-teman. Yang bagus itu teman-teman gini. Teman-teman mulai menjaga makan. Makanan yang baik seperti buah-buahan, tetap jangan berlebihan. Misal teman-teman suka pisang, ya oke makan pisang, diselingi makan yang lain gitu. Jadi tetap seimbang. Kemudian apa yang harus kita kurangi? Kan kita harus mengurangi kalorinya kan. Nah, yang dikurangi itu justru yang seharusnya itu yang kurang baik. Seperti apa? Gorengan atau minuman-minuman manis. Kita tidak bisa menguranginya secara mendadak ya teman-teman. Kayak minuman manis itu tiba-tiba langsung di-cut. Aku langsung stop minum gula selama 1 minggu. Teman-teman pasti akan lemas. Itu sangat wajar ya. Jadi menguranginya tetap step by step. Dikurangi secara perlahan agar tubuh juga tidak kaget gitu. Biar tubuh itu beradaptasi dulu. Karena gula itu kan sumber energi ya. Kalau teman-teman tiba-tiba langsung di-cut ya teman-teman pasti akan merasakan kehilangan tenaga yang sangat banyak. Jadi mari kita hidup sehat.